Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada. Jumpa lagi kita dalam acara Dialog Spesial Tegar TV. Kali ini kita bicara tentang motor listrik gesit. Telah hadir Bapak Andri Panji Indra. Beliau adalah Ketua Komunitas Grade Gesit Rider Indonesia yang juga dealer gesit motor listrik di Lampung, bersama Pak Maman, ya, biker yang rencananya Pak Maman ini akan melakukan touring dari Lampung, dari Jakarta ke Aceh. Nanti kita akan perjelas lagi, kita tanyakan Pak Maman bagaimana kondisi kelayakan motor gesit untuk melakukan perjalanan. Karena sebelumnya ternyata sudah melakukan perjalanan dari Jakarta ke Lombok, ya, Pak Maman. Ya, pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, seperti kita ketahui bahwa acara ini bisa disaksikan melalui TV analog, TV Tegar TV digital maupun live streaming dan TV Tegar TV Jogja. Ya, Pak Andri, kita langsung ke Pak Andri ya, Pak Maman ya. Nanti kita bicara soal touring. Pak Andri, ini motor listrik gesit ya Pak, Pak Andri ya. Ini hanya satu-satunya di Indonesia, di Lampung atau bagaimana Pak? Ya, jadi kita lihat dari sejarahnya. Gesit itu awalnya adalah karya atau prototipe dari mahasiswa Institut November. Oh, 10 November. 10 November. Oh, iya. Awalnya itu tahun 2015-2016. Oh iya. Kemudian dikembangkan, dibantu oleh Kementerian Dikti. Kemudian Dikti akhirnya setelah dianggap bagus prototipe itu, waktu itu juga digabung, diambil alih oleh pihak swasta, ikut serta juga yang namanya Garansindo. Makanya namanya keluarlah Gesit itu adalah singkatan dari Gesit itu singkatan dari Garansindo Institut 10 November. Namanya Gesit, jadi gabungan dua itu. Nah, cuman kita tahu bahwa kan kampus itu kan tidak bisa memproduksi massal motor listrik yang sudah menurut mereka sudah layak untuk diproduksi. Makanya Garansindo turun untuk mengambil alih dan memproduksi. Namun karena beberapa lain hal, akhirnya diambil alih lagi oleh Wima. Apa itu Pak? Wima itu adalah anak perusahaan atau cucu lah perusahaan dari PT Wika. Yang kita tahu Wika itu kan beton ya, jalan tol. Nah, anak perusahaannya atau cucu perusahaannya itu ada yang namanya Wima, yaitu singkatan dari Wika Industri Manufacturer. Wika Industri Manufacturer disingkat Wima. Diproduksi di situ ya. Oke. Berarti Wima itulah yang memproduksi massal motor listrik gesit itu. Jadi gesit itu sebenarnya gabungan dari beberapa BUMN. Spare partnya atau underdealnya lah. Mulai dari baterainya, mulai dari kontrolernya, sampai dinamonya, atau kalau di motor listrik itu dinamo itu sebagai mesin, sebagai mesin. Kalau ada jadi di situ ada Wima sendiri, ada PLN ikut, ada Pertamina, ada PT Pindad yang kita tahu membuat BUMN itu yang membuat senjata, kemudian PT LEN. Terkenal kan itu dengan elektroniknya. Jadi kalau di gesit di Lampung sendiri, Pak Andri, gesit ini keberadaannya tahun berapa ya? Nah, awal ceritanya itu sebenarnya keinginan pribadi. Keinginan pribadi untuk punya motor listrik karya anak bangsa. Betul. Keinginan pribadi. Akhirnya kita coba tahun 2019 waktu itu. 2019 kita jalan-jalan, kita lihat di Jakarta ada pameran IIMS itu, pameran motor dan mobil se-Indonesia di Jakarta. Betul. Di situ ada pameran gesit. Akhirnya saya tertarik, saya
pesan. Cuman memang waktu itu ada kendala di pengiriman. Pesan 2019, 2020 baru datang. Nah, setelah begitu sudah saya coba dan bagus. Artinya kita sudah tidak pikir bensin lagi, tidak pikir oli lagi, perawatan sangat minim. Betul. Akhirnya diminta oleh pabrik pusat di Jakarta, coba Lampung buka dealer di Lampung. Itu awalnya keberadaan gesit di Lampung. Akhirnya tapi memang Pak Andri sama Pak Maman bahwa kendaraan masa depan lah istilahnya itu adalah kendaraan yang berenergi listrik. Karena kita tahu katanya nanti teknologi aki ya, dengan teknologi aki baterai sih, bukan aki. Iya, baterai istilahnya Pak Maman. Jadi bukan BBM lagi ya Pak Andri. Itu gimana Pak Andri? Ya memang ya kebijakan pemerintah kita sudah tahu akan lompat dalam kendaraan kita yang tadinya menggunakan BBM menjadi langsung ke listrik. Sebenarnya pihak kendaraan atau manufaktur, apakah itu dari Jepang dan lain-lain, inginnya itu bertahap. Yaitu dari BBM ke hibrid. Hibrid itu mesin yang campur, ada bisa listrik, ada di dalam mesin itu ada bisa listrik dan bensin. Tapi Pak Presiden kita menginginkan jangan seperti itu, karena kita punya kekuatan sumber daya alamnya, nikel, bahan baku baterai itu kita melompati hibrid. Jadi dari BBM langsung ke listrik. Memang kendalanya baterai kita masih belum bisa produksi, belum bisa buat. Makanya baterai masih impor. Tapi kita sudah tahu bahwa sudah ada 2 pabrik yang sedang dibangun di Karawang dan Sulawesi Tenggara. Pabrik baterai khusus baterai, karena disitulah ada nikel yang sebagai bahan baku untuk membuat baterai lithium itu. Karena memang kendaraan listrik ini Pak Maman bukan hanya motor ya, kendaraan roda 2. Tapi roda 4 juga sedang booming juga ya. Betul ya. Nah, Pak Andri, kita lanjutkan sebelum ke Pak Maman ini. Pak Andri ini sebagai ketua komunitas GRID di Lampung. Ya, itu bagaimana? Ya, jadi kita sebagai dealer juga, kita juga menjaga pemakai gesit agar bisa komunikasi sehingga kalau ada masalah, karena memang masih baru kan, jadi kalau ada masalah, ada trouble, kita cari solusinya melewati GRID. Karena di situ juga di GRID itu ada grup WA-nya juga. Jadi di situ seluruh Indonesia dari Aceh sampai Papua itu bisa koordinasi di sana, saling bertanya. Menarik nih, Pak Maman. Ini karena Pak Maman ini juga pernah touring. Coba cerita sekilas sebelum kita masuk ke segmen berikut. Jadi sebelum nanti kan mau hari ini ya, mau touring perjalanan silakan Pak. Jadi kemarin saya sudah melakukan perjalanan dari Jakarta menuju Bandar Lampung. Ya, kondisinya tuh hujan besar. Kita Pak Maman kesini naik motor juga? Iya, naik motor. Kemarin tuh kita sepanjang perjalanan dari Tangerang sampai Merak itu hujan deras. Ya, alhamdulillah aman sampai sekarang, dan besok akan lanjut ke Bengkulu. Ya, menuju Aceh. Menuju Aceh 0 km betul. Oke. Nanti kita lanjutkan Pak Maman. Ya, pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan ke segmen berikutnya.